Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala manhajihil qawim. Salatan wa salaman ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan dan disayangi, dicintai oleh Allah. Alhamdulillah pagi ini kita melanjutkan pengajian dan kita mudarosah bersama, sekaligus mungkin nanti akan lebih bagus jika seperti yang telah disampaikan tadi sama moderator. Para jamaah punya pertanyaan-pertanyaan, para banyak jamaah punya hal-hal yang ingin diperjelas, akan lebih bagus dan akan menambahkan semaraknya ngaji PCM Sukun ini. Dan selalu itu diharapkan oleh kami. Karena apa? Karena sebenarnya orang yang menjadi penceramah itu adalah belajar bagaimana caranya memahamkan dan sekaligus belajar untuk dirinya sendiri agar bertambah paham. Pernah saya katakan berulang-ulang bahwa ketika saya mendapatkan pertanyaan, itu ketika kami mendapatkan pertanyaan, maka dari pertanyaan itu kami akhirnya belajar. Dari situlah kami mempunyai rasa syukur dan selalu bersyukur. Gara-gara dibingungkan oleh jamaah itu, akhirnya tambah pengetahuan. Ya, dibingungkan dengan berbagai pertanyaan. Ada berbagai pertanyaan yang kemudian menyebabkan kami itu sampai berhari-hari itu cari jawabannya. Sampai 3 hari 3 malam. Nggih. Pertanyaan itu. Satu pertanyaan. Padahal itu dianggap sepele, ya enggak, dianggap enggak. Ya sepele sebenarnya. Salah satu pertanyaan yang diajukan oleh jamaah itu, saya ditanya itu sampai 3 hari itu saya mencari jawabannya itu. Nggih. 3 hari cari jawabannya. Ustadz, ini aku punya pertanyaan. Bagaimana Ustadz kalau misalnya nih saya tidak bisa bahasa Arab. Doa saya pakai bahasa Indonesia. Dan doa saya diungkapkan bahasa Indonesia itu di dalam sholat. Nah, di mana ini ya keterangannya? Mikir. Iya, ini kan doa begitu ya. Ini kan doa. Terus ada lagi, Ustadz, teman saya ini sholat dengan saya bersin, hajim. Ya, hajim. Kenapa? Kok ditanya begitu? Ya, saya baca alhamdulillah, dia lalu baca yarhamukallah begitu. Ini hajim, gitu ya. Hajim. Terus banyaklah yang masuk ke kami itu. Banyak banget. Yang kemudian dari pertanyaan itu kami sendiri sebenarnya yang diedukasi untuk mendapatkan ilmu tersebut lebih dulu. Nah, padahal hitung-hitungannya sebenarnya sederhana. Kalau panjenengan itu membaca lebih awal dari saya, mungkin panjenengan kiainya. Saya muridnya. Berhubung saya bacanya lebih awal, akhirnya saya yang menang gitu loh. Iya. Satu, itu dua pertanyaan. Ada yang rumit yang saya sampaikan. Rumit ya enggak rumit ya rumit juga. Orang yang masuk masjid sunahin apa? Hah? Saya tanya ke panjenengan. Masjid sunnahnya itu sholat, kata panjenengan gitu loh. Pertanyaan yang kedua saya kembangkan, apakah setiap urusan masuk masjid kudu sholat? Nah, mulai bingung tuh panjenengan. Pasti muncul spekulasi. Karena masuk masjid, satu, masuk masjid karena memang mau majelis taklim. Nggih. Masuk masjid ternyata benakno kabel cepot. Nah, ya toh? Ayo,
sama nyari hadisnya. Kalau ketemu ketok saya. Nah, ini butuh fikih. Nah, butuh fikih. Maka Quran, saya nggak bosan-bosan itu Pak menyampaikan ini. Kenapa? Quran memerintahkan fikih. Untuk thalabul ilmi itu fikih. Pertama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la. Tanya orang yang ahli ilmu kalau kamu nggak paham. Tak paham apa? Tak paham urusan agama. Teksnya sudah ada. Teks sudah ada. Hadis Quran sudah ada. Tapi pahamnya itu sampean butuh ahli ilmi. Gitu loh. Gitu boten? Ya, maka surah At-Taubah bercerita falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fit. Loh niku orang enggak paham. Jadi kalau baca kitab itu baca dari pembukaan. Pembukaannya dibaca, yang ngarang siapa, terus ini bidang apa, kapabilitasnya bagaimana, itu dibaca. Setiap kajian ilmu mesti liyatafaqqahu fiddin. Agar fikih dalam urusan agama. Saya kata ajak panjenengan tak pancing-pancing ben mikir gitu loh. Saya khawatir ngaji PJM itu gak mikir gitu loh. Gak dipikir, pokok diterima, dipikir gitu loh. Masuk masjid tidak semuanya orang kepentingan, tidak semuanya kepentingan untuk ibadah. Artinya ibadah mahdhah. Ya bahasanya kita itu bahasa mahdhah. Sebenarnya saya nggak sepakat juga itu. Ngomong ibadah mahdhah itu. Semuanya ibadah ya wis ibadah gitu aja. Orang ngasih makan itu ibadah. Maaf, kumpul karo bojo katanya Nabi, lu ibadah. Ngotek-ngotek lho wis ibadah. Kenapa? Nabi, masa Nabi? Lho iya, sama lek ngotek wae wong dosa apa ora? Dosa, berarti lek ngotek wae dhewe. Ya pahala berarti ibadah. Maka enggak katanya Profesor Sayyid Muhammad itu mengatakan sebenarnya tidak perlu dibagi-bagi ibadah itu. Semuanya ya ibadah gitu. Mek caranya ada cara yang terbatas, ada cara yang tak Nah itu kalau itu epas wis. Ada cara ibadah yang terbatas. Apa? Caranya sholat itu terbatas. Ya begitu itu wis. Enggak perlu ditambah. Tapi caranya panjenengan ngasih sedekah, ngadakan pengajian, zikir di luar sholat, itu tak terbatas. Namanya ibadah muqayyadah wa ghairu muqayyadah. Nah itu ada itu, jelas itu. Bahwa ibadah itu ada muqayyadah, limited edition. Ada ibadah yang ghairu muqayyadah, unlimited edition. Unlimited method. Wah, keren ya. Ada bahasa Inggrisnya. Itu bedanya kiai pintar bahasa Inggris dan tidak itu. Itu. Jadi saya panjenengan, boleh enggak panjenengan sehari baca tasbih 300.000? Boleh. Kalau setelah sholat anjurannya 30. Tapi di luar sholat, iya sakarep. Masih sampai mendelik ya apa-apa. Mendelik gitu ya. Dan gitu. Nah, ini harus dipahamkan soalnya orang nggak paham itu bahaya. Apal nggak paham bahaya. Apalagi wes gak apal ya gak paham. Gak apal gak paham ya gak ngaji. Atau ngaji gak jelas. Itu bahaya. Maka itu ini kalau saya ngomong misalnya saya memberikan panjenengan untuk kesempatan bertanya, bukan saya nyombongkan diri. Justru dari pertanyaan itulah kami belajar, betul-betul belajar. Sampai saya itu detail masalah ebang itu. Ebang BCA, ebang BNI. Detail itu gara-gara dikejar oleh jamaah Manarul. Ustaz, ini bank syariah ini lebih jahat rupanya dalam tanda petik. Kenapa? Lebih berat tanggungannya. Gitu. Masa? Iya gak apa-apa. Sampean gelem orang? Ya wes. Gitu. Saya dalami. Bukan berarti nyari matangnya ya, tapi nyari prosesnya. Kenapa kok muncul hukum begini? Kenapa kok begini? Begitu. Nah ini contoh. Contoh yang kedua, Pak. Contoh yang kedua. Ini memang butuh dijelaskan, gitu ya. Butuh dijelaskan. Terlepas panjenengan mikir atau enggak mikir, sudah. Saya mikir duluan. Ya, contoh begini. Contoh. Saya tanya ke panjenengan. Hadisnya sahih bahwa Sayyidina Abu Bakar
kalau sholat witir sebelum nah, yuk. Iya toh? Abu Bakar itu kalau sholat witir sebelum, jelas kan? Jelas. Hadisnya sahih banget sudah, nggak perlu dibantah. Tapi Sayyidina Umar kalau mau witir nunggu tidur dulu. Loh, niki. Kanjeng Nabi itu nanya. Iya, Kanjeng Nabi itu memberitahu. Setelah bertanya, "Kenapa kamu kok Abu Bakar, kamu kok witirnya sebelum tidur?" "Iya Nabi, lah saya takut nanti gak bangun." "Oh iya bener lek ngono." Gitu loh. Iya toh? Terus, Umar. Ini kalau Kanjeng Nabi yang ngomong, kalau saya gak berani. Umar. Oh kok Pak Rahmat aja, ngapunten Pak Ustaz, Pak Rahmat gitu loh kan, ngapunten. Umar, apa sampean kok witir? Mari ini bangun tidur dulu. Iya, saya ini orang yang sangat senang kalau witirnya di malam hari dan saya kuat melakukannya. Karena Nabi bersabda, "Ij'alu akhira salatikum bil laili witran." Jadikanlah salat akhir sunnah malamnya kalian itu witir, ganjil, kan begitu. Sehingga saya tanya panjenengan, ini sumbernya satu dari tapi para sahabat ngelakoni nih beda-beda. Maka orang yang witir setelah sholat isya sebelum tidur berarti ikut mazhabnya Abu Bakar. Yang witir setelah bangun tidur mazhabnya Sayyidina Umar. Maka di sini mohon maaf guys. Jadi kalau ngaji niku lepas semuanya yang ada di pikiran, diisi dulu baru dikoreksi bareng-bareng. Di Muhammadiyah itu tidak terikat mazhab. Maka pilih yang mana saja, Bu. Nah, nyampe di bawah ada yang kurang sedikit tapi bermasalah. Kenapa? Muhammadiyah tidak bermazhab, berarti jadi nabi dewe. Kalau tidak bermazhab itu jadi nabi sendiri. Loh nggih Pak, ini ekstrim niki. Ngapunten nggih, panjenengan kalau witir sebelum tidur itu niru siapa? Ya jelas berarti mazhabnya Abu. Lah sing bener ya Muhammadiyah niku sing teko dhuwur apa? Tidak terikat lah iku ejos Pak. Tapi lek sampean mengatakan tidak bermazhab salah. Kenapa? Beragama mesti ngikut yang lebih dulu. Lah ngikut yang lebih dulu itu namanya bermazhab. Cuma tak itu keren apa enggak? Keren apa enggak? Keren gitu ya. Begitu. Ini namanya baru mencerahkan dan mencer. Begitu. Maaf loh ya Pak Rahmat ya. Ini begitu. Kenapa? Saya ngangen-ngangen. Iki yo beda lek ngene cara memahami. Tak terikat dengan tidak bermaksud itu beda. Ya ayo angen-angen ayo. Ayo putuskan sekarang mumpung sebelum ada KPU ya. Putuskan kira-kira lebih benar yang mana panjenengan ini? Ini namanya tafaqquh fiddin. Begitu, Pak. Loh, kalau ini tak dijelaskan dengan secara cerdas, sampai kapan Muhammadiyah bisa mencerdaskan itu? Gak ngerti moro-moro diemplok mentah-mentah kalimat itu. Itu bisa keliru, Pak. Keliru. Dan kelirunya pemahaman berdampak luar biasa. Begitu. Oke, jelas? Ini contoh. Panjenengan walaupun tidak bertanya, ini obrolan saya ini pertanyaan sekaligus jawaban. Keren apa enggak? Gitu, Pak. Saya ini nerangno nang jamaah iki ya Allah wis sak durunge nerangno iki tak tirakati telung dina telung bengi sama saya. Muga-muga diterima ya Allah gitu loh. Soalnya apa? Kalau enggak diterima saya bisa dibully juga di belakang saya itu. Ustaz Wahid iki Muhammadiyah Pak NU ya. Akhirnya begitu. Sampai saya itu oleh orang NU itu Ustaz Wahid sudah murtad katanya. Iya, katanya orang Muhammadiyah, Ustaz Wahid ini sudah jadi penyusup. Loh. Gak bahaya penyusup itu daya. Iya lek nyusup nang masjid, lek nyusup nang lo gak bahaya. Gitu. Makanya ngapunten, ini gerakan ilmu, ini harus hidup.
Ilmu Pak, ilmu. Teks itu bukan ilmu. Teks itu bukan, tapi how to understanding text and around the text. Wah, Bang. Aduh. Ya Allah, kok ini kalau saya di Jakarta diundang ke Malang itu jadi 10 juta gitu. Berhubung teko Merjosari, apem telu. Enggak guyon. Maksudnya panjenengan biar bersyukur kepada Allah, wis gak ado-ado ngundang nang Jakarta, wis ono sing luwih keren teko Jakarta begitu loh. Kami kok bersyukur. Wah, ini luar biasa gitu. Panjenengan telah tertipu oleh kata-kata saya gitu ya. Tapi tertipu yang baik gitu ya. Lah niki Pak, ini perlu saya tekankan kembali bahwasanya gerakan ilmu ini harus menjadi gerakan yang paling utama di dalam menghidupkan peradaban umat Islam. Gitu. Insya Allah orang kalau paham ilmu nih, gak kereng-kereng. Iki sing kereng mergo iki gak paham, gitu loh. Kenapa gak paham? Gak ngaji, gitu loh. Ya alhamdulillah lah kalau panjenengan, maaf panjenengan edong apa boten nih? Yang saya omongin edong. Edong jelas. Jadi berbeda, tidak bermadhab dengan tak terikat. Lah. Iya tak terikat. Panjenengan kalau tidak mau bermadhab, ya berarti sampean kudu daftar jadi nabi sendiri. Lho nggih. Paling tidak panjenengan kudu dilebokno maneh nang wetenge ibuke jaluk lahir dik zamane Kanjeng Nabi. Padahal sahabat sudah begitu. Maka cara memaham yang keliru itu harus diluruskan. Ustaz, saya kok masih kayaknya nggak terima. Nggak terima tidak apa-apa. Tapi saya menyampaikan insya Allah setelah perenungan yang begitu dalam. Iya ya, iki ngomong gak meluk madhab, iki ya opo karepe gitu loh ya. Maksudnya karepe itu padahal semuanya podo melu. Cuma tak terikat. Nah, yang tak terikat dengan tidak bermazhab itu beda gitu loh, beda. Satu sudah. Sekarang saya ngambil pembahasan fikih keseharian yang mungkin terlepas dan terlupakan. Apa itu? Tadi saya ambil contoh, panjenengan masuk masjid. Masuk masjid. Apakah semua masuk masjid itu sunnah tahiyatul masjid? Karena mungkin ada Pak Tukang sualan pendek, mau membetulkan atap masjid yang bocor. Padahal konsekuensinya masuk masjid, tak sholat tahiyatul masjid, hukumnya makruh atau khilaful aula. Begitu. Berdasarkan hadis Nabi, idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlisanna hatta yusalliya rak'ataini. Kamu kalau masuk masjid jangan sampai duduk sebelum sholat 2. Lah ini kan teks ini. Teks. Ini teks, Pak. Lah di sekitar teks ini ada kasus. Gitu loh. Lah kasusnya ini kudu dikoncei dengan usul fikih dan fikih. Minimal dengan ilmu bahasa yang menguasai dengan komprehensif dari berbagai macam sudut pandang ilmu bahasa Arab. Dalam hal ini secara spesifik ya ilmu hadis. Ilmu hadis, ismu mulatul hadis yang paling sederhana membaca syarah hadis. Bagaimana ulama memahami ini? Begitu. Kenapa? Karena muncul pertanyaan. Pada waktu itu kan Nabi tidak langsung menjelaskan, lek Pak Tukang benakno atape masjid. Masuk masjid, apakah masuk sunnah? Begitu. Lalu kalau misalnya masuk masjid kok kemudian maaf lupa belum berwudu, terus terburu-buru, gak sempat sholat tahiyatul masjid, itu bagaimana? Lalu masuk masjid kok tiba-tiba, misalnya masuk masjid tiba-tiba imam sudah iqomah, belum sholat tahiyatul masjid. Lalu setelah itu ada orang masuk masjid, tiba-tiba dia itu sholat tahiyatul masjid, kemudian dia mau sholat sunnah, yang lain gak nututin, yaitu qobliyahnya gak nututin karena imamnya sudah hendak iqamah. Ini kan kemudian muncul pertanyaan seperti itu. Nah disinilah kemudian kitab fikih itu berjilid-jilid, kitab hadis berjilid-jilid, fikihnya pun berjilid-jilid.
Kenapa? Karena persoalannya yang muncul itu di kemudian hari setelah teks itu ditulis. Andaikan teks itu belum ditulis, baru terjadi, mungkin Nabi menjelaskannya. Disinilah muncul ayat, maaf, saya katakan disinilah Allah memerintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena teksnya sudah sekian ratus tahun, belakangan muncul persoalan baru yang tidak di cover di dalam teks itu. Gitu. Jelas gak? Nah, dengan demikian kan Pak Jina nanti mungkin punya pertanyaan-pertanyaan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Pak, saya buka kitab Al-Azkar. Ya, jadi ini kitab hadis, cuma kategorinya adalah kitab doa-doa. Di dalamnya ini saya bahas satu contoh, yaitu masalah yang terkait dengan tahiyatul masjid. Karena saking pentingnya tahiyatul masjid itu, Nabi melarang untuk duduk sebelum melakukan sholat. Sehingga muncul muncul persoalan yang harus dijawab ketika dia itu tidak bisa melakukan ibadah tahiyatul masjid. Nah, kalau tidak bisa melakukan tahiyatul masjid, kok kemudian ada perkara yang memang menyebabkan dia tidak memungkinkan, sehingga butuh yang namanya pemahaman secara fikih. Dan ini pemahamannya begini Pak, hadis tadi yang saya bacakan itu, faslun wa yambaghi lil jalis fil masjid ayyan wiya al i'tikafa. Pasal ini wa yambaghi sayujo lil jalis katuwe wong kang arep lungguh fil masjid ing dalam masjid ayyan wiya apa yen to niat sapa jalis al i'tikafa ing i'tikaf. Orang yang duduk di masjid, hendak duduk di masjid, dianjurkan niat i'tikaf. Lah ini untuk juga mencerahkan bahwa i'tikaf orang ngenteni Ramadan. Begitu. Cuma yang paling dahsyat Nabi i'tikaf di bulan, dan yang lebih dahsyat lagi 10 terakhir. Lah yang ujung-ujung enggak disebutkan itu jarang dibicarakan. Padahal tadi panjenengan masuk ke sini, saya sudah tidak yakin gitu ya. Ya ada yakin sedikit. Ini bapak-bapak ini dan ibu-ibu sudah niat i'tikaf apa belum ya? Begitu. Yang paling pasti aku niatnya ngaji, gitu. Nggih. Padahal kalau panjenengan paham tafaqquh fiddin, aku niat i'tikaf, aku niat ngaji, aku niat silaturahim. Yo kok umpama ana rawon utawa gule yo niat mangan-mangan. Pahalai apa? Lengkap. Ini bukan singgungan yang ini kan contoh gitu ya. Nah, ini bukan singgungan, contoh yang ini, contoh ya, contoh. Ya contoh loh, jangan tersinggungan ngaji itu. Iya, kalau tersinggung nanti saya nggak datang lagi nih, ya tersinggung yang ngaji. Fa innahu yasihhu indana walau lam yamkus illa lahzatan. Ya, sah itu i'tikafnya itu sah walaupun cuma duduk sebentar. Bal qala ba'du ashabina yasihu i'tikafu man dakhalal masjid marran walam yamkus. Bahkan orang yang sudah masuk masjid, ya, walaupun tidak duduk, lewat etok, ya, tapi sudah niat apalagi masuk masjid tidak sempat duduk. Kenapa? Ke masjid gowo ondo, bawa betulkan lampu, iya. Tapi diniat i'tikaf dalam keadaan suci, pakai sarung atau pakai celana panjang, maka dia itu mendapatkan pahalanya masuk masjid dengan niatan yang baik itu. Gitu. Sah itu, sah. Yasihu i'tikafu man dakhala al-masjida marran wa lam yamkus. Terus fayambaghi lil mar'i aidan an yanwiyal i'tikafa litahsula fadilatuhu inda hadzal qail. Karena itu menurut Al-Imam An-Nawawi, nggih, yang nyusun kitab Riyadhus Shalihin, yang mensyarahi Sahih Muslim, yang punya karya kitab Al-Majmu' ala Syarhil Muhadzab, itu mengatakan
bahwa orang yang masuk masjid itu biar dapat pahala walaupun lewat itu diniati iktikaf agar mendapatkan fadilahnya orang yang niat untuk iktikaf. Begitu. Wal afdal ayyakifa lafdatan summa yamurru summa yamurru. Yang lebih utama andaikan tidak mau duduk masuk yo meneng dulu. Lek gak sempat duduk. Iya. Wa yambaghi lil jalis ayya'mura bima yarahu minal ma'ruf wa yanha amma yarahu minal munkar. Termasuk orang yang duduk di masjid mempunyai hak untuk dan kewajiban untuk memerintahkan hal-hal yang baik jika melihat sesuatu yang tidak baik. Saya tidak mengatakan mungkar tapi tidak baik. Ini enggak baik. Gitu. Contoh Bu, Pak, ngapunten. Di masjid ini kok ada rasan-rasan. Gitu loh. Rasan-rasan yang betul-betul negatif itu, Pak. Yang andaikan itu diomongkan ke orangnya, orangnya itu sakit hati. Atau jangan-jangan di masjid itu fitnah. Kenapa? Barang yang tidak tahu kita omongkan. Kita tidak tahu. Yang sesungguhnya tidak tahu. Kok diomongkan di masjid? Kita berhak untuk negur. Cak, Pak Le, Bu Le, Pak D, Bu D, ngapunten niki panjenengan sebaiknya tidak ngomongin masalah ini di sini. Kenapa? Kita loh sama-sama nggak tahu yang panjenengan omongkan, tapi kok sudah ngalor ngidul kemana-mana. Itu mungkar namanya. Karena masjid ini harus suci dan steril dari persoalan-persoalan yang nggak baik. Ya, tidak baik, apalagi sampai mungkar, begitu. Wa hadza wa in kana al-insan ma'muran bihi fi ghairil masjid. Demikian ini walaupun seharusnya diperintah di luar masjid atau dilarang di luar masjid, tetap disampaikan. Ngapunten ini di masjid kok gini gitu ya. Ini adab yang penting kita jaga. Illa annahu yata'akkadul qawlu bi fil masjid siyanatan lahu wa i'dhaman wa ijlalan wa ihtiraman, begitu. Dan ini akan menjadi lebih kuat anjuran, apalagi termasuk nanti kalau masuk perintah. Perintah jangan sampai masjid itu menjadi tempat yang tidak baik, untuk perbuatan yang enggak baik. Kenapa? Karena demi menjaga siyanatan lahu, menjaga masjid, wa i'dhaman, mengagungkan masjid, wa ijlalan, memuliakan masjid, wa ihtiraman, dan menghormati masjid. Nah, saking begitunya, saking pentingnya ihtiram kepada masjid, qala ba'du ashabina, menurut sebagian cara berpikirnya ulama, ya, man dakhalal masjida falam yatamakkan min sholati tahiyatil masjid. Barang siapa yang masuk masjid tak memungkinkan sholat tahiyatul masjid, imma li hadasin, mungkin ngentut. Nggih. Masuk masjid kate sholat melu pengajian. Penceramahnya sudah kadung datang dan seru penjelasannya. Iki lek sholat, ini bisa menahan panitia yang mau mulai. Tapi saya nggak menyinggung yang tadi sholat ya, bukan ini. Kan ini salah satu contoh saja. Masuk masjid hadas. Wah, nggak usah sholat wis, aku tak langsung duduk ngerungokno pengajian. Kenapa? Mendengarkan pengajian lebih mulia daripada sholat sunnah. Gitu. Terus imali syughlin aw nahwihi, atau karena ada kesibukan masuk masjid. Apa itu? Keperluan membenakno talangnya masjid bocor. Oh, di sini nggak mungkin talang bocor Ustaz, karena sudah ecor. Kan ecor ini sudah. Tapi kabel konslet masuk mas. Lah mau sholat tahiyatul masjid gak wudu. Aduh, iki sik kate wudu lak wegah. Engko nyekel setrum ke setrum malah mati aku gitu ya. Gitu, karena jemek kan tangannya. Habis wudu. Nawawi yustahabbu ayyaqula arba'a marrat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka dianjurkan masuk masjid kalau tak bisa tahiyatul masjid membaca tasbih 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu 4 kali.
Kenapa? Ini sebagai bentuk penghormatan kita kepada tahiyatul masjid itu maknanya ngormat masjid. Dengan cara apa? Sholat. Sholat itu zikir kepada Allah, memuji kepada Allah, mengagungkan Allah. Lah kalau mau sholat dia ada wudhu, karena batal. Sehingga para ulama berfatwa, sekiranya tak kena semuanya, jangan ditinggal semua. Nah, diambillah tasbihnya mengagungkan Allah di masjid. Nah, ini namanya tafaqquh fiddin. Nah, gitu. Karena kalau panjenengan ya enggak usah sholat Ustaz, berarti makruh nanti. Karena hukumnya itu khilaful aula, kalau masuk masjid enggak ngapa-ngapain, tak ada sikap penghormatan terhadap masjid dengan cara beribadah. Nah, ibadah sholat kudu ada wudhu. Sekarang enggak ada wudhu saya. Sudah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Faqad qala bihi ba'du salaf wa hadza la ba'sa bihi. Dan dengan cara begini sudah tidak apa-apa, termasuk menghormat masjid. Satu, ini fikih yang satu. Ini kan fikihnya panjang. Ustaz, saya sempat sholat tahiyatul masjid, tapi imamnya tukang adanya keburu iqomah. Saya baru dapat sholat qobliyah baru dapat tahiyatul masjid, akhirnya saya nggak qobliyah Ustaz. Nah, sudah masuklah di sini namanya tasyrikul ibadah. Iya, menggabung ibadah yang bisa digabung. Kenapa tidak panjenengan langsung sholat qobliyah, niat tahiyatul? Bahkan para ulama mayoritas mengatakan, kalau panjenengan sudah sholat qobliyah di masjid, itu sakjane sudah tahiyatul. Kenapa? Tujuannya orang diperintah tahiyatul masjid agar jangan sampai orang masuk masjid itu enggak sholat. Sehingga caranya adalah diberi sunnah syariat tahiyatul masjid. Ketika orang sudah masuk sholat qobliyah, sudah langsung niat tahiyatul masjid. Begitu. Jelas? Jelas. Maka saya nggak perlu banyak-banyak sholat. Satu, tadi itu Pak, saya tahu sholat tadi. Sholat duha, sholat tahiyatul masjid. Memang begitu. Kenapa? Karena ilmunya begitu menerangkan. Begitu. Wong nggak sholat aja sudah dianggap menghormat masjid asalkan baca tasbih. Itu fatwanya ulama. Ustaz, saya nggak mau ngikutin yang ini. Ya tidak apa-apa loh, ini nggak wajib diikutin kok. Yang wajib dilakukan itu sholat 5 waktu. Nah ini kan cabang-cabang kecil, gitu loh. Nggak harus diikuti, gitu. Cuma ilmunya perlu wajib tahu, gitu. Sama dengan panjenengan tahu ilmunya bacaan yang ikhtilaf di antara ulama bacaan. Mau diikutin mau enggak itu urusan kita sendiri, begitu loh. Tapi ngaji ilmunya kan wajib sebagai bentuk ketundukan perintah Allah untuk thalabul ilmi. Nah, ada yang memang tidak terkait dengan fardu, ibadahnya itu sunnah, tapi cara-caranya itu jadi wajib. Paham? Belum ya? Saya ulangi lagi. Jadi ada ibadah sunnah, tapi cara-caranya itu kalau salah malah jadi haram. Cara-cara yang dilakukan wajib ikut patokan. Contohnya apa? Baca Quran di luar sholat, wajib apa boten? Baca Quran di luar sholat itu tidak wajib, tapi sunnah, gitu loh. Nah, ibadah sunnah baca Quran itu kalau kita ini salah cara membaca, salah cara melakukan bacaan dengan benar dan yang terkait dengan tajwid dan macam-macam. Kalau itu kelirunya ada dua. Ada keliru fatal alias haram. Yang berikutnya tidak haram karena tidak tahu. Yang ketiga, haram sudah tahu disengaja, dosa. Kan begitu. Padahal bacanya itu baca Quran sunnah. Kecuali di dalam wajib. Nah, di luar sholat kan tidak, jadi sunnah ibadahnya. Tapi tata caranya kan jadi wajib. Ketika keliru fatal, maka ilmu ini menjadi wajib kemudian untuk diterangkan.
Contoh niki. Ini panjenengan buka surah Al-Baqarah ayat 61. Ini saya ambil contoh nggih. Saya ambil contoh. Contohnya banyak sebenarnya. Banyak banget, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa duribat 'alaihimudz dzillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Berhenti di sini. Oke, enggak ada masalah. Tapi ketika masuk dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Berhenti di bi ayatillah. Terus panjenengan nyambung dari bi ayatillah. Bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ibadahnya sunnah, tapi cara nyambungnya salah, jadi basalah. Panjenengan tadi berhenti misalnya, yakfuruna bi ayatillah. Ya, di sini dikatakan Allah menetapkan ke mereka kehinaan. Wa ba'u bi ghadabin minallah, mereka kembali dengan membawa murka dari Allah, yaitu orang Yahudi dan orang Yahudi Bani Israel. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Berhenti di sini. Hal itu disebabkan mereka telah kufur dengan ayat-ayat Allah. Terus disambung lagi, bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyina bighairil haqq. Dengan ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi. Coba angen-angen. Dengan ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi bighairil haq, tanpa ada alasan yang benar. Loh niki Pak, ilmunya jadi wajib walaupun baca Qur'annya sun. Loh ini namanya berpikir niki. Wih ini larang niki Pak ngene iki. Nggih larang loh Pak. Ampun kuyon. Enggak, maksudnya panjenengan ben serius lek ngaji ambek aku, ngono lho ya. Ditekani temenanan lek wayahe Ustaz Wahidi, tak tekani temenanan. Oh, lek lainnya ya padha. Gitu lho ya. Lainnya ya sama, tekani pisan, begitu. Karena hikmah itu bisa datang dari mana saja. Loh niki, Pak, baca Quran di luar salat itu hukumnya sunnah saja. Enggak wajib baca Quran. Bukan berarti saya meremehkan, bukan, tapi sangat dianjur, tapi kan enggak wajib. Tapi ilmu baca sampai berhenti dan nyambung itu jadi wajib. Kenapa? Kalau keliru nyambung fatal. Coba panjenengan nyambung dari bi ayatillah nih. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Dan hal itu disebabkan dzalika utawi mengkono-mengkono wa duribat alaihim azilla wal maskana bi annahum iku sebab wong Israel, Yahudi Bani Israel, kanu iku padha ana yakfuruna padha ngufuri bi ayatillahi kelawan pira-pira ayati Allah. Itu disebabkan mereka kufur terhadap ayat Allah. Berhenti di situ. Disambung maneh. Bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dengan ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi. Enak kerumune iku. Enak apa mboten? Maka wajib belajar ilmu nahwu, belajar ilmu sarraf, belajar ilmu mantik, belajar ilmu balaghah, belajar ilmu tajwid sampai nglintek. Ben apa? Ben iso ngajari sing bener. Begitu. Untunge padha gak ngerti. Akhire gak dosa. Ustadz gak ngerti, ya. Muridnya gak ngerti pisan. Akhirnya mandek berhenti padha gak ngerti. Gitu. Aman wis. Barokahe wong bodoh. Iya. Lah, kalau saya yang gak mangkel ana wong maca keliru. Ya iki gak ero iki. Terus ya apa Ustaz? Ya dibenakno. Maka di sinilah ngaji itu wajib. Begitu. Coba panjenengan angen-angen itu sing tak terangno saya itu. Itu tak terangno di mana-mana sebenarnya. Tapi ini penting, Pak. Maka maaf loh, ngapunten. Kami ini mendirikan pondok pesantren yang tak dahulukan baca kitab. Engkau lewat ngerti kitab, kabeh ngerti. Saya sering soalnya mendengarkan orang baca itu waktu ngimami itu, ya model begini.
bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyina bighairil haqq. Aku sing ndek burine, duh ya opo iki. Untungnya aku gak ngomong ya opo iki, batal salatku. Tapi wong aku ngerti iki gak bener maca Quran gitu. Iya, akhirnya ya itu ada hikmahnya juga. Oh iya, pangeran ini ngutus saya jadi ustadz iku kongkon benakno sing ngene-ngene. Lek gak ono sing gak bener blas padha karo aku kabeh iki lho ya. Kan mandek kehidupan ini gitu. Gak ono pengajian. Oh, terus rata-rata kok Ustaz Wahid. Selesai gak ada pengajian. Lha opo? Ya ini gunane ono wong yang begini ini sing gak pati genah ini kira-kira begitu. Iya. Gitu Pak nggih. Jadi ngaji wajib Pak, sampean ini maaf ngapunten. Kita ini mendidik anak itu butuh lengkap. Lengkap banget gitu loh. Jadi yang pokok-pokok jangan sampai saya nggak pokok sampean ambil. Pokok dulu, setelah pokok naik sedikit, naik sedikit. Yang sekarang ini maaf kalau boleh saya jujur memang gak pas deh menurut aku. Carane gitu loh. Iki loh tolong ngerti carane bersuci. Ya. Carane bersuci ya belum ngerti. Caranya berhenti di mana dan nyambung di mana loh juga belum ngerti. Gitu loh. Itu kan bahaya. Maka ada bab namanya al-waqaf wal ibtida. Bab berhenti baca Quran dan cara nyambung. Begitu. Ini salah satu contoh. Nggih. Ya bersyukurnya panjenengan ndak tahu. Saiki wis tahu. Dosa sampean ndek keliru itu. Kan sudah tahu kan? Sudah tahu. Gitu. Ya apa carane Ustaz? Ya ngaji. Ngaji kitab pengen ngerti sampean. Iki artine ya apa? Terus lek nyambung teko ndi? Lho bab nyambung ae lho sampean butuh ustaz. Bab nyambung. Bab mandek, bab nyambung. Begitu. Nah ini begitu kemudian pada akhirnya kita menyimpulkan sebenarnya kalau diseriusin ngaji itu begitu rumitnya urusan agama. Karena ada orang yang mengatakan, "Loh, agama itu cukup sampai SMA." Iya kalau cuma keperluannya sholat ya sudah cukup. Yang SMA, MI udah selesai sholat. Tapi kan kemudian kita punya kebutuhan yang terkait dengan ibadah kita, lalu ingin menambahkan keimanan kita, kenyamanan kita. Itu ya butuh ilmu. Nah ini sudah pas jam 7. Berarti waktu saya sudah habis. Monggo saya tambah wis bonus 10 menit pun. Monggo Pak. Ini ngomong pas kita Pak. Tapi ana bukan ya turun di ayatillah mau waktu. Nah itu ayat turunnya disambung gitu. Gini. Kalau memang batuknya itu tak bisa ditahan, makfu. Kalau memang tak bisa ditahan. Tapi kalau lebih baiknya bi ayatillah. Diulang lagi dari dzalika bi annahum. Begitu. Gitu Pak ya. Oke. Ini cara fikih nih. Terus apa lagi? Semangat banget ini ya. Monggo Pak. Ini kayaknya baru sekarang nanya ini. Pak sinten Pak? Pak Agus. Nggih, monggo Pak Agus. Gimana Pak Agus? Surat at-tauhid. Tapi Ustaz datang sajid dan sebagainya. Ada keraguan kita pada saat kita sholat menjelang sholat maghrib. Nggih. Banyak hal melaksanakan, termasuk saya juga melaksanakan. Tapi ada keraguan juga, ada jam-jam krusial yang dikatakan kita tidak boleh sholat antara terbit matahari dan tenggelamnya matahari. Bagaimana itu? Oke, langsung dijawab mawon nggih. Enggak usah saya buka keterangannya ya. Ya. Jadi makruh dilarang oleh Nabi dengan larangan tahrim dan sekaligus menurut satu pendapat ini haram sholat setelah asar dan setelah setelah asar maksudnya setelah melakukan sholat. Ingat ya, setelah asar itu maksudnya setelah melakukan sholat asar tidak ada sampai kapan? Sampai matahari betul-betul tenggelam. Maghrib itu adalah waktu yang betul-betul matahari makanya disebut maghribun. Maghribun itu tempat tenggelamnya matahari atau waktu tenggelamnya
Ghurub itu artinya surup, matahari surup, sudah tak bersinar, tak mengeluarkan sinar. Terus dalam keadaan normal, bukan karena cuaca. Terus maghrib itu sudah betul-betul tenggelam. Sehingga panjenengan sholat setelah adzan maghrib, masuk adzan maghrib, artinya waktu maghrib itu sudah masuk, berarti sudah tidak terkait dengan larangan tadi. Begitu nggih? Nggih. Baik itu sholat tahiyatul masjid maupun sholat yang lain. Ya. Karena sholat qobliyah sebelum masjid itu kan tidak dianjurkan. Tidak begitu tapi nggak apa-apa dilakoni. Begitu. Termasuk itu nggih sholat kok. Lalu panjenengan tahiyatul masjid begitu. Sampun Mbak? Dan setelah sholat subuh sampai terbit. Nah, ini yang saya ingatkan lagi. Terbit matahari pun itu masih dilarang. Pas terbit itu loh. Ebel itu masih dilarang sampai kurang lebih 20 menit begitu. Ya ini ya perlu diingatkan terus. Kenapa? Karena kan ilmunya selama ini sebagian kita kan masih tiru-tiru. Bukan tahu yang sesungguhnya seperti apa. Kenapa? Nabi itu mengatakan qidarum hin. Iya. Hatta tartafi asyamsu qidarum hin atau qadrarum hin. Orang yang dilarang sholat setelah terbit matahari itu sampai matahari terbit. Ya setelah subuh itu sampai matahari terbit. Terbitnya kapan? Hatta tartafi'a, sehingga munjuk opo syams. Hadis riwayat Imam Muslim. Sampai matahari tinggi. Tinggi berapa? Qidarum hin, setinggi tombak. Ini harus diulang-ulang itu. Kenapa? Saya sudah mengulang-ulang begini aja orang yang sholat waktu setelah suruk itu. Waktu tuluk. Ada tuluk, ada syuruk. Syuruk itu ya isyraq. Tuluk dengan isyraq itu benten, Pak. Nggih. Jadi tuluk dengan apa itu? Syuruk itu beda. Ini selama ini kan enggak. Didadekno siji, syuruk karo tuluk. Tuluk itu metu, syuruk itu mencorong. Nah. Iya toh? Jadi ini saya nggak capek-capek menyampaikan ini. Kenapa? Ini kan keliru. Untungnya sing keliru iku gak ero. Lek keliru. Iya. Ya mari ngono gak diulangi. Gitu. Untungnya gak ero. Kok umpama tahu dosa loh. Haram sholat waktu itu. Tapi saya nggak langsung negur terang-terangan ke orangnya. Waktu ada momen penting begini saya sampaikan, kenakan, selipkan. Karena sudah nyata-nyata keliru. Keliru. Apol wes keliru nih. Wong tuluk dengan syuruk. Iya. Kalau syuruk dengan isyraq sama. Sholat isyraq. Itu pun kadang yang ngomong juga salah. Sholat isyraq katanya. Sholat isyraq. Aqaf. Artinya mencorong. Lek metu karo mencorong padha napa mboten? Metu ya mek untup-untup iku ya metu. Untup-untup iku, Pak. Iku metu jenenge. Tapi lek mencorong sampai mencorong. Maka Nabi mengatakan hatta tartafi'a, sehingga srengenge monjuk. Qidarum hin, sak dure tombak. Itu katanya Wahbah Az-Zuhaili, rubu'u sa'ah, sulusu sa'ah, sepertiga jam, kan 20 menit gitu. Maka kalau ya saya kadang harus mengatakan yang ekstrim-ekstrim, masih rajin itu ojo nemen-nemen ya sampai keliru. Ya saya kadang butuh ngomong begitu. Lah ya kok cek rajin iku kok wis iki sik tas metu srengenge kok keburu yo sholat gitu. Ayo mau gimana sekarang? Kan kenyataannya begitu toh. Nah ini kalau tidak dibenak kita terus keterusan. Wong begitu itu loh masih terus. Wong baru terbit. Seuntup-untup itu wes. Itu katanya Nabi kornai syayatin, 2 tanduk setan. Yaitu ketika matahari terbit, pas terbit itu, atau matahari pas terben, maka dikasih waktu dulu. Ya,
Gitu. Tapi ya insya Allah lah yang ngelakoni itu mergo belum dah barokahnya belum tahu itu akhirnya gak tuh lo nggak tahu kok gitu. Tapi kan panjenengan punya kewajiban yang ditinggalkan apa itu bertanya sebelum dia ngomong tat saya mau tanya tat apa ini tat saya ini nggak bisa nah ini betul apa enggak begini ya gitu nggak usah sungkan nanya gitu Pak nggih. Jadi kalau sudah maghrib itu berarti sudah aman. Nopo Pak Edu. Iya. Nggih pun saya paham lah Pak, paham. Monggo Pak Sas ya apa? Biar langsung dirapel jawabannya kalau bisa. Nggih. Nggih. Ini sudah fikihnya main ini ya. Pikiran fikihnya bahwa ini iya. Saya maaf ya. Menurut ini sekedar uraian hati saya. Kiai Ahmad Dahlan itu fikihnya luar biasa. Cara berpikir fikihnya itu luar biasa. Di zaman yang orang itu tidak membuat kebijakan yang tidak dilakukan oleh banyak orang, beliau sudah membuat kebijakan. Contohnya apa? Menggunakan ilmu hisab. Itu kan fikih sebenarnya. Itu fikih. Karena teksnya itu bukan ilmu hisab. Teksnya loh ya. Teks yang dari Nabi. Kalau di Quran kan interpretasi. Di Quran itu lita'lamu adadas sinina wal hisab. Itu interpretasi. Tafsir itu. Tapi yang Nabi itu kan tidak. Tapi beliau sudah menggunakan fikih. Cara memaham. Itu pun saya kembangkan mikir itu ya. Sebenarnya akurasinya ini kalau ngikutin akurasi yang real itu ya juga nanti akan dikembangkan menjadi ilmu-ilmu yang begitu panjang tentang perhitungan itu, tentang hisab itu. Fikih banget. Fikih minded itu. Kalau nggak fikih minded, tidak mungkin mempunyai gagasan. Oh iya, zakat ini harus dikelola secara manajerial. Ya, padahal di hadis itu tidak manajerial. Yang ada amil gitu aja. Ya toh? Tapi memaknai amil itu kemudian berbentuk ada organisasi yang mengelola. Walaupun tanpa organisasi ya nggak masalah juga. Apa salahnya kalau saya bayar zakat langsung? Tapi kan peradaban berubah. Ketika peradaban berubah, fikih jadi berubah. Begitu. Maka pertanyaannya Pak Sas ini adalah pertanyaan yang sudah fikih namanya. Masuk masjid, ya setelah masjid sholat karena lupa amplop, mulai melebu maneh ternyata anak lupa maneh sandal keri siji. Iya, akhirnya Joko sandal gitu. Setelah sholat lagi ternyata mulai ono susulan apa? Telepon teko BNI mau mencairkan uang tapi bohong ya. Terus setelah itu masuk lagi, pulang lagi. Kenapa? Duit tukang keri mang amplopnya Ustadz Wahid keri. Iya. Iki duit tukang keri. Tukangnya boleh melok ngaji. Lah, di dalam hadis itu katanya para ulama tidak terikat. Idza dakhalal masjidah le arep idza dakhala tekalane wis melebu sapa ahadukum al masjidah. Pokok melebu ya sun. Itu fikih yang paling mayoritas dipaham. Masih sama melebu sampai ping 1 ya tetap melebu. Metu dilu. Pura-pura ngapain itu? Moro melebu maneh salat maneh. Moro melebu nang kono maneh salat maneh. Sampai ping 100 melebu Mas. Ya tetep ya Mas. Mek lek ketok uang paling iki opo uang gitu ya. Enggak bahaya ta gitu. Tapi Pak, secara fikih begitu. Iya, tapi kan tidak mungkin toh panjenengan masuk masjid sampai 100 kali. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin sudah. Saya hampir memastikan tidak mungkin. Kalau Pak Sas mungkin paling banyak 4, 3.
Kalau yang bukan Pak Sas mungkin tidak sama sekali, gitu ya. Mungkin kan semua. Kalau fikih itu berpikirannya selalu mungkin tidak begitu. Tidak langsung pasti. Fikih itu kan ilmu yang elastis. Jadi Allah menurunkan ilmu fikih ini, ilmu yang paling elastis, luar biasa. Semua bidang masuk ke fikih ini. Semua bidang, kedokteran masuk, fisika masuk, kimia masuk. Panjenengan tak beritahu fikih bab kimia itu adalah bab orang kena jilatan anjing. Iya toh? Perintahin apa? Dibasuh 7 kali, salah satunya pakai debu. Pertanyaannya, kenapa kok debu? Itu bab kimia sebenarnya, fisika sekaligus. Waduh, ternyata ulama fikih itu menjelaskan perbedaan. Bolehkah orang kena jilatan anjing dibasuh karo sunlight munadzifat yang mengganti posisinya debu? Boleh apa tidak? Wah, iya ya Ustaz. Nah, pasti mikir kan? Iya kan? Iya. Tidak saya jelaskan sekarang, biar bulan depan ngaji lagi. Lek di entek-entek no saiki sampean gak ngaji maneh. Nah, gitu. Itu diterangkan sampai 4 mazhab menjelaskan itu. Waduh, keren banget. Nalarnya itu antara Hanafiyah, Hanabilah, Syafi'iyah cara memaham hadis ini. Nah, ini kalau gak ngaji bulan depan gak tahu sampean gitu ya. Semoga bermanfaat ya. Semoga sehat panjang umur dan semoga panjenengan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari bala musibah, dilindungi dari takdir-takdir buruk. Monggo kita berdoa, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Monggo membaca ayat Al-Baqarah bersama-sama agar Allah mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah doa yang tadi di depan diminta oleh Allah dikabulkan semuanya. Karena kita sudah mengantarkan doa itu dengan sholawat dan diantar dengan surah Al-Baqarah dan diantar dengan surah Fatihah. Ini adalah rajanya doa. Ya, insyaallah begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.